Bab 219, Latar belakang. Starstreak Trading Firm, Si Feng sedikit bingung dengan kata-kata Sarlin. Bagaimanapun, ini adalah fase kedua dari Epic Quest. Namun, Sarlin tidak mengirimnya ke misi berbahaya, tetapi hanya untuk menemukan seseorang saja. Kesulitan tugas ini tidak dapat dibayangkan. Apakah uang benar-benar dapat membuat iblis mengubah batu giling untuk kamu? Bisakah menghabiskan uang mengurangi kesulitan pencarian? Si Feng bertanya-tanya. Memberikan situasi beberapa pemikiran, itu tidak mungkin benar-benar mustahil. Saat ini, dana cair harian tingkat pertama guild hanya berjumlah 6 hingga 7 koin emas. Bahkan jika Fantasy Extinguisher mendapat dukungan penuh dari guild kelas 1, kuil fantasi, mustahil baginya untuk mengumpulkan 50 koin emas. Bahkan jika kuil fantasi memiliki 50 koin emas, mereka tidak akan membiarkan pemadam fantasi menghabiskannya. Lagi pula, persekutuan besar bisa membuat perbaikan besar untuk dirinya sendiri dengan 50 koin emas. Jika Si Feng tidak menerima penghasilan harian lebih dari 100 koin emas dari penjualan Hearthstone, dia tidak akan membayar 50 koin emas, bahkan jika itu membunuhnya. Menurut prinsip utama sistem-sistem pertukaran nilai yang sama, ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa ia dapat mengurangi kesulitan Epic Quest dengan membayar 50 koin emas. Bagaimanapun, Si Feng tidak kekurangan uang sekarang. Bagaimanapun, ia memiliki penghasilan harian lebih dari 100 emas. Penghasilannya bisa menyaingi jumlah total semua dana cair persekutuan yang terkenal di kota Sungai Putih. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kekayaan pribadinya dapat menyaingi seluruh kota. Jika dia bisa mengurangi kesulitan Epic Quest dengan membayar sejumlah uang, dia pasti akan melakukannya. Jika dia tahu tentang ini sebelumnya, dia akan menunggu beberapa hari lagi sebelum datang untuk bertemu Sarlin. Jika dia mengumpulkan 500 atau 600 koin emas, dia mungkin bisa pergi ke Dark dan segera untuk menyelesaikan pencarian. Dia akan menghemat banyak waktu dan masalah. Terima kasih, Nyonya Sarlin. Si Feng dengan hormat menerima kontrak. Aku percaya padamu. Jangan membuat aku menunggu terlalu lama. Semakin banyak waktu berlalu, kekuatan iblis besar juga akan meningkat. Pada saat itu, bahkan aku mungkin tidak dapat menantangnya. Sedangkan untuk kamu hanya harus menjalani sisa hidup kamu sebagai mayat berjalan, Sarlin memperingatkan. Sistem, fase kedua dari Epic Quest, Darkness Descends, Project Gospel, diterima. Konten pencarian, buka perusahaan perdagangan Starstreak dan cari Presiden Henry untuk informasi lebih lanjut tentang Darkden. Hadiah tidak diketahui. Meskipun Si Feng tidak tahu isi persis dari pencarian, dia merasa itu tidak semudah yang dia bayangkan sebelumnya. Bagaimanapun, dia hanya bertemu Henry untuk mempelajari lebih banyak informasi dan tidak langsung menuju ke Darkden. Perusahaan perdagangan Starstreak sangat terkenal di seluruh kota Sungai Putih. Jangkauan operasi perusahaan perdagangan Starstreak tidak terbatas pada kota Sungai Putih saja. Itu juga beroperasi di 7 kota di sekitar kota Sungai Putih. Itu adalah perusahaan perdagangan besar. Dengan jangkauan yang begitu luas, jumlah informasi yang mereka miliki akan sangat besar juga. Tidak heran Sarlin mengirimnya untuk bertemu Presiden Henry. Segera setelah itu, Si Feng mengucapkan selamat tinggal pada Sarlin. Jika dia tetap di sini, 20 koin emas yang tersisa di sakunya mungkin berakhir di saku Sarlin sebagai gantinya.
Setelah meninggalkan perpustakaan, Si Feng memanggil kereta kuda dan bergegas ke perusahaan perdagangan Star Street. Saat kereta kuda berlari melalui jalan-jalan lebar, Si Feng bisa melihat pemain yang baru saja tiba di White River City di sekitarnya. Melalui berlalunya waktu, suasana di White River City telah tumbuh lebih hidup. Ada kemungkinan besar bahwa, hanya dalam beberapa hari lagi, jalan-jalan di White River City akan dipenuhi orang. 10 menit kemudian, kereta kuda berhenti di depan etalase perusahaan perdagangan Star Street. Toko Star Street Trading Firm tampak mewah. Bangunan itu memiliki total 6 lantai. Toko ini jelas merupakan salah satu bangunan tertinggi di White River City, membuatnya sangat menarik. Selain itu, hotel ini terletak di lokasi yang sangat baik, tepat di jantung area perdagangan. Bank Kota Sungai Putih juga terletak di sebelahnya, sedangkan rumah lelang hanya berjarak dekat. Hanya ada 8 toko yang terletak di dalam distrik emas ini. Di antara mereka, 3 toko menempati area terbesar, masing-masing menempati tanah 2 hingga 3 kali lebih banyak daripada toko-toko lainnya. Biasanya, Star Street Trading Firm adalah salah satu dari toko-toko ini. Terlebih lagi, Star Street Trading Firm juga menempati distrik emas di 7 kota lainnya. Jelas betapa kuat latar belakang Star Street Trading Firm. Selama tahap awal domain dewa, banyak guild kelas 1 yang tak terhitung jumlahnya telah mencoba untuk membentuk koneksi dengan perusahaan perdagangan Star Street untuk menjalankan bisnis. Sayangnya, persekutuan ini gagal bertemu bahkan dengan bayangan Presiden Henry. Namun, saat ini, Si Feng dapat menghubungi Presiden Henry melalui pencariannya. Si Feng tidak bisa membantu tetapi mengakui bahwa Epic Quest benar-benar menakjubkan. Meskipun harga kegagalannya sama mengerikannya, selama dia bisa menyelesaikannya, manfaat yang bisa dia peroleh tidak terbayangkan. Contoh terbaik untuk ini adalah judul Demon Hunter dan Demon Mask. Si Feng telah menerima dari menyelesaikan fase pertama dari pencarian Darkness Descents. Kedua barang ini sangat membantunya. Aku ingin tahu imbalan macam apa yang bisa aku dapatkan dari menyelesaikan fase pencarian ini. Si Feng dalam hati merasa antisipasi. Pada saat ini, Si Feng akhirnya menyadari mengapa kuil fantasi tidak akan menahan apapun dalam membantu pemadam fantasi menyelesaikan epic quest-nya. Lagi pula, keuntungan yang bisa mereka petik dari pencarian ini sungguh menakjubkan. Jika seorang pemain independen belaka seperti dia dapat menerima keuntungan seperti itu, apa yang bisa dicapai oleh guild? Oleh karena itu, ini adalah alasan kuil fantasi telah naik ke puncak kekaisaran naga hitam selama periode awal permainan di masa lalu, menekan semua guild tingkat pertama lainnya. Sayangnya, fantasi Shrine ditakdirkan untuk normal dalam kehidupan ini. Kecuali Extinguisher Fantasy berhasil menemukan epic quest lain, fantasi Shrine tidak akan memiliki peluang untuk meraih keunggulan. Namun, penemuan seperti itu sangat tidak mungkin. Di masa lalu, Si Feng hanya menerima 1 epic quest sepanjang dekade yang dihabiskannya di domain dewa. Selain itu, dia hanya menerimanya secara kebetulan ketika dia berada di sekitar level 150. Orang bisa membayangkan betapa langka epic quest itu. Pada saat ini, Si Feng tiba-tiba menerima pengumuman sistem. Pengumuman sistem wilayah kota Sungai Putih, selamat kepada Ouroboros karena telah menjadi tim pertama yang menaklukkan reruntuhan kristal mode keras. Semua pemain dalam tim akan diberi hadiah 50.000 EXP dan 1 koin perak.
Pengumuman sistem wilayah kota Sungai Putih, selamat kepada Ouroboros karena telah menjadi tim tercepat untuk menaklukkan reruntuhan kristal mode keras. Semua pemain dalam tim akan diberi hadiah 50.000 EXP dan 1 tingkat 1 batu permata atribut acak. Pengumuman sistem ini tidak dapat disangkal menyebabkan sensasi di antara para pemain di White River City. Saat ini, para pemain independen yang telah tiba di White River City semuanya memiliki teknik yang mengesankan. Sementara itu, sebagian besar dari mereka tidak mau bergabung dengan persekutuan kecil, mereka semua ingin bergabung dengan persekutuan besar tingkat atas. Namun, para pemain independen ini tidak akan menentukan kekuatan persekutuan hanya melalui ketenaran persekutuan. Lagi pula, setiap kali guild memulai dalam game realitas virtual baru, mereka harus memulai dari bawah. Selain itu, akan selalu ada beberapa guild tanpa nama yang tiba-tiba naik di peringkat, menjadi tiran dari game realitas virtual baru ini. Demikian pula, ada juga banyak guild terkenal yang lenyap tanpa jejak. Karenanya, para pemain biasanya akan menentukan kekuatan guild melalui kemampuan raiding dungeon mereka. Situasi ini juga menyebabkan pengumuman sistem menjadi sangat penting bagi persekutuan, karena ini adalah dasar referensi untuk pemain independen. Faktanya, para pemain yang sebelumnya berniat untuk bergabung dengan aliansi assassin semuanya berubah pikiran untuk bergabung dengan Ouroboros sebagai gantinya. Bagaimanapun, Ouroboros bukan hanya guild kelas 1, tapi mereka juga mendapatkan penjara mode pertama dari neraka mode neraka. Mengenai kekayaan, pengaruh, atau kekuatan, Ouroboros jauh lebih kuat daripada aliansi assassin. Bahkan seorang idiot pun tahu guild mana yang harus dipilih. Ini adalah perbedaan latar belakang. Seperti yang diharapkan dari salju lembut, kecepatannya mencengangkan. Aku baru-baru ini membantu Assassin's Alliance memperoleh clear phase dari 20 tim hard mode tim dungeon, namun, dalam sekejap mata. Dia juga sudah mendapatkan 1. Jika dia tidak tiba-tiba berhenti bermain domain dewa, dia mungkin telah mengubah Ouroboros menjadi super guild di masa lalu. Si Feng dalam hati berseru. Betapa hebatnya jika dia bisa merekrut Gentle Snow ke dalam guildnya sendiri? Jika Si Feng memasukkan Dewa Klerik, Valet Cloud, Tyrant Bear, Kola, Fire Dance yang terampil, dan pengalaman masa lalunya ke dalam guildnya sendiri. Mereka tidak akan kesulitan menjadi guild kelas 1, atau bahkan super guild, di masa depan. Berpikir sampai titik ini, Si Feng tiba-tiba merasa bahwa dia benar-benar perlu meningkatkan kekuatan timnya. Lagi pula, persekutuan tidak bisa mengandalkan segelintir ahli puncak untuk dukungan. Mereka membutuhkan tulang punggung yang lebih kuat. Skenario kasus terbaik untuk Si Feng saat ini adalah merekrut beberapa pembangkit tenaga listrik masa depan yang masih eksis saat ini. Namun, persekutuan yang didirikannya sendiri tidak memiliki latar belakang yang dalam atau ketenaran yang hebat. Para ahli ini bukan orang bodoh. Jika Si Feng mencoba merekrut mereka, mereka bahkan mungkin tidak mempertimbangkan pilihan sebelum menolaknya. Karena itu, hal terpenting yang perlu dilakukan Si Feng adalah mendirikan persekutuan dengan latar belakang yang kuat dan potensi yang tak terbatas. Hanya dengan melakukan itu dia bisa menarik para pakar tak bernama itu. Bab 220, Gulir Ajaib Tingkat 4. Aula penerimaan lantai pertama dari perusahaan perdagangan Starstreak. Toko Starstreak Trading Firm berbeda dari toko normal.
Karena berspesialisasi dalam bisnis besar di kota-kota, ia memiliki ruang penerimaan khusus yang didirikan di gedung. Pada saat yang sama, ada juga area penjualan yang terletak di lantai pertama gedung. Daerah penjualan menjual berbagai barang dagangan seperti pakaian, senjata, peralatan, ramuan, produk alkimia, gulungan sihir, dan banyak lagi. Tempat ini seperti supermarket pada kenyataannya. Perusahaan dagang berbeda dengan rumah lelang. Karena rumah lelang membebankan biaya pemrosesan yang sangat tinggi kepada para pemain, barang yang dijual di sana jauh lebih mahal daripada barang yang dijual di toko normal. Menghasilkan uang di domain dewa bukanlah tugas yang mudah. Karenanya, alih-alih menjual dagangan mereka di rumah lelang, kehilangan 15% dari keuntungan mereka dalam proses ini. Sebagian besar pemain di domain dewa akan memilih untuk menghabiskan lebih banyak waktu menjual dagangan mereka di perusahaan dagang atau toko. Yang terhormat, bagaimana aku bisa membantu kamu? Wanita muda yang cantik dan bermartabat di meja resepsionis tersenyum pada si Feng. Aku ingin bertemu Presiden Henry. Tolong beritahu Presiden Henry bahwa Lady Charlene mengirim aku untuk berbicara dengannya, kata si Feng. Mohon tunggu sebentar. Aku akan segera memberitahu Presiden. Resepsionis segera mengeluarkan kristal komunikasi berwarna-warni, mentransfer informasi si Feng melalui kristal itu. Setelah beberapa menit, Tuan Ye Feng, Presiden sedang menunggumu di kantor Presiden di lantai 3. Terima kasih. Segera, si Feng berjalan menuju tangga spiral di kejauhan. Ketika dia tiba di depan kantor Presiden di lantai 3, dia bertemu dengan dua penjaga level 150 yang berdiri di dekat pintu kantor. Rata-rata pemain sama sekali tidak diizinkan masuk ke kantor Presiden. Di masa lalu, eksekutif guild yang tak terhitung jumlahnya telah mengantri di depan kantor ini. Mereka ingin bertemu dengan Presiden Henry untuk membahas masalah menyewakan lantai pertama toko Star Street Trading Firm untuk bisnis. Sayangnya, mereka tidak berhasil menangkap bayangan Presiden Henry. Namun, ketika si Feng berjalan ke kantor, dua penjaga yang tampak galak segera membuka pintu mahoni yang kokoh. Di dalam kantor yang mewah dan luas, seorang pria berusia 50-an duduk di sofa di tengah ruangan. Pria itu memiliki penampilan yang elegan dan bermartabat. Orang ini memang Presiden Henry dari Star Street Trading Firm, dan dia adalah tokoh keuangan terkenal di White River City. Yang mulia, Ye Feng, tolong, duduk, kata Presiden Henry ketika matanya bertemu si Feng. Jarinya menunjuk ke sofa kulit binatang di depannya. Presiden Henry, ini adalah kontrak yang Nona Charlene ingin aku bawakan untuk kamu. Si Feng duduk. Dia mengambil kontrak dari tasnya, menyerahkannya untuk diperiksa Henry. Tidak dibutuhkan. Sebelum kamu tiba, Yang Mulia Charlene sudah memberitahu aku tentang kedatangan kamu ke sini. Aku juga telah mempelajari beberapa informasi tentang kamu dari Yang Mulia Charlene. Yang muda benar-benar menjanjikan, puji Henry. Dia kemudian berkata, karena kamu ada di sini sekarang, aku merasa diyakinkan. Diyakinkan? Apa yang kamu yakinkan? Si Feng memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Apa yang Presiden Henry katakan? Juga, apa yang Charlene katakan pada Henry? Oh, apakah Yang Mulia Charlene tidak memberitahu Yang Mulia tentang hal itu? Bingung, Henry berkata, kontrak ini dibuat antara aku dan Yang Mulia Charlene. Selama Yang Mulia bisa menyelamatkan Star Street Trading Firm dari kesulitannya saat ini.
dia akan mendapatkan 20% saham Starstreak Trading Firm dan Magic Scroll Tier 4 yang diperoleh dari reruntuhan kuno. Petik 2. Kamu mengatakan 20% saham perusahaan dan Scroll Magic Tier 4? Ekspresi si Feng membeku. Sarlin benar-benar kejam. Sarlin telah mengirimnya untuk mengatasi masalah ini. Namun, dia akan menerima Magic Scroll Tier 4 di samping 20% saham perusahaan. Betul. Aku sudah menyebutkan ini kepada Yang Mulia. Selama Yang Mulia bisa menyelamatkan kami dari kesulitan ini, gulir ajaib tingkat 4 itu akan menjadi milik Yang Mulia, kata Henry, mengangguk. Boleh aku tahu apa jenis gulungan sihir itu? Si Feng sangat ingin tahu tentang gulungan ajaib tingkat 4. Di masa lalu, gulungan sihir paling kuat yang pernah dilihat si Feng hanya Tier 4. Jika dia menjual gulungan itu, harga minimum untuk itu adalah 500 koin emas. Jika itu adalah Magic Scroll Tier 4 yang menakjubkan, dia bahkan bisa menjualnya dengan harga lebih dari 1000 koin emas. Namun, pemain yang mendapatkan scroll sihir Tier 4 biasanya tidak mau menjualnya. Itu adalah gulir teleportasi posisi 4. Dengan itu, seseorang dapat melakukan teleportasi ke tempat yang mereka inginkan dalam sekejap. Namun, gulungan ini dibuat menggunakan teknologi peradaban kuno. Di era kita saat ini, kita tidak memiliki cara untuk mereplikasi teknologi seperti itu. Karenanya, gulir ini adalah satu-satunya yang saat ini ada di kerajaan Star Moon. Ini tak ternilai, kata Henry dengan bangga. Gulungan ini adalah harta karunia yang paling berharga. Dia selalu enggan berpisah dengannya. Jika bukan karena perusahaan perdagangan yang menghadapi kesulitan besar, ia tidak akan pernah mau menawarkan Scroll Magic Tier 4 ini sebagai remunerasi. Mendengar Henry berkata begitu, si Feng menyadari. Jika dia memiliki gulir teleportasi posisi 4, dia bisa berteleportasi langsung ke Dark Den. Dia bahkan tidak perlu membuang waktu untuk mencari lokasi yang tepat. Tidak heran Sarlin begitu percaya diri dengan informasinya. Presiden Henry, aku bertanya-tanya kesulitan macam apa yang ingin diselesaikan oleh perusahaan perdaganganmu? Tanya si Feng. Sejujurnya, bandit telah mengambil salah satu kiriman kami yang membawa barang dagangan yang berharga, merugikan perusahaan perdagangan secara besar-besaran. Untuk menebus kerugian, perusahaan dagang kami harus membayar sejumlah besar uang sebagai kompensasi, yang pada gilirannya, mengakibatkan perusahaan perdagangan kami menghadapi krisis saat ini. Jadi, aku berharap Yang Mulia dapat membantu kami mengatasi kesulitan ini. Kalau tidak, jika masalah ini berlangsung selama 1 bulan lagi, perusahaan dagang kami harus menyatakan kebangkrutan, Henry dengan tergesa-gesa menjelaskan. Lalu, Presiden Henry, apakah kamu mengatakan kepada aku untuk menyingkirkan para bandit itu dan mengambil barang dagangan kamu yang dicuri? Akan lebih baik jika itu mungkin. Lalu, bandit mana yang mencuri barang daganganmu? Korps Kalajengking Hitam dari Black Cloud Ridge, dipimpin oleh Black Scorpion sendiri. Dia adalah level 180 Tier 3 Shadow Warrior. Jika kamu dapat menyingkirkannya dan mengambil barang dagangan kami, aku akan sangat menghargainya. Petik 2. Mendengar kata-kata prajurit bayangan tingkat 3, si Feng hampir jatuh dari kursinya. Apakah Presiden Henry menyuruhnya berurusan dengan Tier 3 NPC? Hanya pemain yang tidak tahu cara menulis kata kematian, yang akan menerima permintaan ini. Belum lagi sebulan,
Si Feng masih akan gagal tugas ini bahkan jika dia memiliki 2 tahun untuk menyelesaikannya. Ini pasti lelucon. Si Feng awalnya berpikir bahwa kesulitan Epic Quest telah berkurang. Sebaliknya, bukankah ini kebalikannya? Melihat ekspresi bermasalah si Feng, Henry sekali lagi dengan tergesa-gesa berkata, "Jika Yang Mulia merasa bahwa permintaan ini terlalu sulit, ada pilihan kedua." Karena alasan inilah Yang Mulia Sarlin mengirim Yang Mulia ke sini. Petik 2. Si Feng sedikit pulih dari keterkejutannya ketika dia mendengar bahwa ada pilihan kedua. Pada kenyataannya, perusahaan perdagangan kami juga merasa bahwa tidak mungkin untuk mengambil barang dagangan. Satu-satunya kemungkinan bagi perusahaan perdagangan Starstreak untuk melewati keadaan sulit ini adalah bagi kami untuk mengumpulkan 30.000 koin emas dalam waktu sebulan. Yang Mulia Sarlin selalu memuji Yang Mulia sebagai keajaiban bisnis. Jika Yang Mulia mengelola perusahaan perdagangan Starstreak kami, aku yakin kami dapat mencapai tujuan itu. Petik 2. Melihat tatapan antisipasi Henry, si Feng hanya ingin mengutuk. Hanya karena dia berhasil mendapatkan beberapa koin, dia tiba-tiba menjadi keajaiban bisnis. Lelucon sakit macam apa ini? Hasilkan 30.000 emas dalam sebulan. Lagi pula, dia sebenarnya tidak punya 30 hari sama sekali. Mempertimbangkan waktu ketika iblis besar akan muncul, si Feng akan, paling banyak, memiliki 20 hari untuk mendapatkan 30.000 koin emas. Bahkan jika dia saat ini mendapatkan 100 gold atau lebih per hari, 10 hari hanya akan menjaringnya 1000 gold, sedangkan 30 hari hanya akan menjaringnya dengan 3000 gold. Itu hanya 1/10 dari jumlah yang dibutuhkan. Pemain masih terjebak di tahap awal domain dewa sekarang, jadi tidak mungkin bagi siapapun untuk menghasilkan uang sebanyak itu. Jika seseorang menambahkan penghasilan seminggu dari setiap pemain di wilayah kota White River bersama-sama, itu mungkin sama dengan 30.000 emas. Bagaimana dia bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Dia mungkin juga menjadi bandit dan mengambil uang dari orang lain. Tidak, itu tidak benar. Bahkan jika dia mencoba mencurinya, tidak mungkin dia bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Sebelum si Feng bisa menolak pencarian, pemberitahuan sistem muncul di hadapannya. Sistem, Epic Quest Fase 2, Proyek Injil, diterima. Konten pencarian, kamu telah menjadi manajer perusahaan perdagangan Starstreak. Hasilkan 30.000 koin emas dalam waktu sebulan dan selesaikan kesulitan perusahaan perdagangan Starstreak. Hadiah tidak diketahui. Bab 221, Keputusan Menakjubkan. Bahkan tidak akan memberiku pilihan? Si Feng tertawa pahit saat dia melihat pemberitahuan sistem. Si Feng bahkan tidak memiliki hak untuk menolak Epic Quest. Si Feng benar-benar bingung tentang bagaimana Extinguisher Fantasi sebenarnya berhasil menyelesaikan Epic Quest ini. Secara teori, dia seharusnya tidak bisa menyelesaikan pencarian bahkan jika dia mengorbankan seluruh kuil fantasi. Ketika dikonversi ke kredit, 30.000 koin emas setara dengan 300 juta kredit. Seseorang bahkan dapat membeli perusahaan besar dengan uang sebanyak itu. Selain itu, dibandingkan dengan kesulitan mendapatkan 300 juta kredit, pada kenyataannya, jauh lebih sulit untuk mendapatkan 30.000 emas di domain dewa. Tentu, itu tidak mungkin bagi si Feng untuk mendapatkan 300 juta kredit pada kenyataannya saat ini. Terus terang, jika dia mampu melakukan hal seperti itu, dia sudah lama melakukannya.
Mengapa repot-repot memainkan domain dewa sama sekali? Namun, masih lebih baik baginya untuk mengembangkan dirinya di domain God, karena domain God memiliki lebih banyak prospek. Mendapatkan kredit dalam domain dewa akan jauh lebih cepat daripada mendapatkan kredit pada kenyataannya. Yang Mulia Ye Feng, mulai sekarang, seluruh perusahaan perdagangan Starstreak akan berada di bawah perintah kamu. Kami akan melakukan semua pesanan yang kamu berikan. Juga, aku ingin memperkenalkan kamu kepada seseorang. Jika Yang Mulia butuh sesuatu, cukup beritahu dia, kata Henry, bertepuk tangan sekali. Pada saat ini, pintu-pintu besar kantor tiba-tiba terbuka, dan seorang gadis cantik dengan rambut pirang keemasan masuk ke kantor. Gadis dengan mata biru mengenakan gaun ungu yang indah, ujung gaunnya menyentuh lantai karpet merah. Gadis itu memiliki wajah yang cantik, dan rambutnya yang panjang bergelombang, yang mencapai pantatnya, berkibar tertiup angin saat dia bergerak. Poninya menutupi mata kirinya yang berwarna biru laut, sementara mata kanannya yang terbuka terlihat seperti batu permata biru yang mengkilap. Saat dia berjalan lebih dekat ke Si Feng dan Presiden Henry, bibir merahnya yang tipis membentuk senyuman yang tenang, namun menarik. Ana, mulai hari ini dan seterusnya, Yang Mulia Ye Feng akan menjadi penjabat presiden perusahaan perdagangan Starstreak, sementara kamu akan menjadi asisten Yang Mulia. Kamu harus benar-benar membantu Yang Mulia, mengerti? Henry bertanya. Ya, Presiden. Aku tidak akan mengecewakan Yang Mulia Ye Feng. Petik 2. Setelah itu, Henry mengirim senyum berseri-seri pada Si Feng sambil berkata, Yang Mulia Ye Feng, mulai hari ini dan seterusnya, nasib perusahaan perdagangan Starstreak akan ada di tangan kamu. Ana sangat akrab dengan perusahaan perdagangan Starstreak, dan dia juga sangat cerdas dan cakap. Jika kamu memiliki perintah, jangan ragu untuk membiarkannya melaksanakannya. Petik 2. Sistem, pemain telah mengaktifkan sistem administrasi NPC. Harap panggil antarmuka administrasi NPC untuk mengelola NPC bawahan kamu. Melihat senyum Henry, selain penampilan Ana yang menarik, Si Feng sedikit terkejut. Dia hampir bisa merasakan keringat dingin menetes di dahinya. Henry jelas khawatir Si Feng tidak akan memberikan segalanya dalam membantu mereka. Jadi, Henry telah memberi Si Feng keuntungan. Baik, serahkan masalah perusahaan perdagangan Starstreak padaku, kalau begitu. Si Feng tertawa pahit. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia bisa mendapatkan asisten yang cantik di domain dewa. Bahkan ketua guild tidak akan menikmati perlakuan seperti itu. Juga, Si Feng merasa lega pada kenyataan bahwa dia tidak diharuskan untuk memberikan 30.000 emas ke perusahaan perdagangan Starstreak. Sebaliknya, dia hanya perlu membantu perusahaan perdagangan menghasilkan 30.000 emas. Tanpa ragu, kesulitan pencarian telah sangat berkurang. Segera, Si Feng memanggil antarmuka sistem, menyelidiki antarmuka administrasi NPC. Ana, asisten Ye Feng. Jenis skill 4 meter 1 perempuan. Umur, 20. Loyalitas, 50. Pesona, 86. Fisik, 60. Kebijaksanaan, 91. Level, 50. HP, 10.000. Hikmatnya sangat tinggi. Si Feng terkejut ketika dia melihat informasi yang ditampilkan. Di domain dewa, kebijaksanaan menentukan potensi NPC. Biasanya, NPC tidak akan memiliki kebijaksanaan melebihi 50 poin.
Jika Napeces Wisdom mencapai 60 poin, mereka akan memiliki status luar biasa di domain dewa. Sementara itu, mereka yang memiliki 70 poin di Wisdom biasanya penyihir tingkat 2. Sedangkan untuk NPC yang memiliki 90 poin dalam Wisdom, mereka biasanya karakter seperti Sarlin, pejabat ilahi tingkat 3. Namun, Ana jauh lebih menakjubkan dari Sarlin. Sarlin memiliki kelas tier 3, jadi atributnya akan meningkat, sehingga kebijaksanaannya mencapai 90 poin. Namun, Ana tidak memiliki kelas apapun saat ini. Jika Ana memperoleh kelas tier 3, kebijaksanaannya akan melebihi 100 poin. Meskipun hanya selisih 10 poin, kebijaksanaan meningkat lebih lambat saat mencapai angka yang lebih tinggi. Demikian pula, perbedaan antara satu titik dalam kebijaksanaan juga akan menjadi lebih besar. NPC dengan 100 poin di Wisdom setara dengan Hakim Weisman dari White River City, seorang penyihir puncak tier 4. Dengan bawahan yang sangat kuat, suasana hati Si Feng meningkat pesat. Meskipun 30.000 emas adalah jumlah uang yang sangat besar, jika Si Feng mendapatkannya melalui Starstreak Trading Firm, dia masih memiliki harapan untuk berhasil. Karena dia sudah mampu menghasilkan 100 emas per hari sendirian, jika dia menggunakan pengaruh Starstreak Trading Firm. Dia memiliki kemungkinan yang sangat tinggi untuk mendapatkan 30.000 koin emas. Lagi pula, Starstreak Trading Firm memiliki toko-toko yang berbasis di 8 kota, dan masing-masing dari mereka berada di jantung area perdagangan di masing-masing kota. Sementara itu, total populasi 8 kota ini melebihi 5 juta pemain. Dengan basis pemain yang begitu besar, akan sangat mudah bagi Si Feng untuk menghasilkan uang. Memikirkan sampai titik ini, kilasan inspirasi melanda Si Feng. Selama ini, dia berpikir untuk membuka toko di White River City. Hanya saja, dia tidak memiliki reputasi atau uang yang cukup untuk melakukannya. Lagi pula, belum lagi membeli toko yang terletak di dalam area perdagangan. Bahkan toko termurah di kota Sungai Putih mengharuskan pemain untuk memiliki 500 poin reputasi kota Sungai Putih selain 1.000 hingga 5.000 koin emas. Meskipun harganya terlihat tinggi, pada kenyataannya, itu tidak semahal yang dibayangkan. Bagaimanapun, bagian tersulit dari pembelian sebuah toko adalah 500 poin reputasi yang disyaratkan. Pada saat para pemain memperoleh 500 poin reputasi kota Sungai Putih, banyak waktu akan berlalu, dan mereka sudah lama mengumpulkan koin yang diperlukan untuk membeli sebuah toko. Selain itu, koin pada saat itu tidak akan sama berharganya dengan saat ini. Pada saat itu, satu koin emas paling banyak akan bernilai sekitar 200 kredit, tidak seperti situasi saat ini di mana satu koin perak dapat menjual lebih dari 100 kredit. Dengan menjadi penjabat presiden perusahaan perdagangan Starstreak, Si Feng pada dasarnya telah memperoleh toko-toko paling berharga di 8 kota berbeda. Apa yang disiratkan oleh situasi ini? Tidak ada yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang situasi ini selain Si Feng. Tak lama setelah itu, di bawah pimpinan Ana, Si Feng meninggalkan kantor presiden untuk melakukan tur ke perusahaan perdagangan Starstreak. Sebenarnya, meski tanpa menjelajahi tempat itu, Si Feng sudah memiliki pemahaman menyeluruh tentang perusahaan perdagangan Starstreak. NPC berbeda dari pemain karena mereka hanya bisa menjual barang biasa.
Bahkan peralatan yang mereka jual adalah peringkat umum dan sangat jarang akan ada item peringkat perunggu untuk dijual. Namun, itu akan menjadi cerita yang berbeda sama sekali jika toko dijalankan oleh seorang pemain. Di atas segalanya, Xi Feng juga adalah ketua forger kerajaan Star Moon yang diakui secara resmi. Sama seperti Anna membimbing Xi Feng di sekitar perusahaan perdagangan Star Street, beberapa pemain yang datang untuk membeli beberapa kebutuhan seperti makanan, air, gulungan, dan ramuan segera tercengang ketika mereka melihat duo NPC itu indah. Hanya siapa pemain itu? Bukankah dia terlalu pintar dalam mendapatkan wanita? Dia bahkan berhasil mendaratkan saudara perempuan NPC. Ini tidak akan dilakukan. Aku perlu meyakinkan dia untuk mengajar aku. Petik 2. Adegan Xi Feng dan Anna berjalan bersama segera menarik perhatian banyak pemain. Pada kenyataannya, perhatian seperti itu bukan hanya karena kecantikan Anna. Itu juga karena fakta bahwa Xi Feng berhasil berkumpul dengan NPC perempuan. Prestasi seperti itu jauh lebih menakjubkan daripada hanya bergaul dengan pemain wanita cantik. Pemain pria yang tak terhitung jumlahnya menatap Xi Feng dengan iri. Sementara itu, informasi ini menyebar ke seluruh forum seperti badai, terutama rekaman Xi Feng dan Anna berjalan-jalan di area penjualan. Rekaman ini menjadi sensasi di antara para pemain, dan itu memungkinkan mereka untuk mendapatkan perspektif baru tentang domain dewa. Untungnya, Xi Feng belum menggunakan penampilan aslinya pada saat itu. Sebagai gantinya, dia memakai identitas Black Flame. Ini seharusnya cukup. Xi Feng memandang penonton di sekitarnya saat dia mengungkapkan senyum tipis. Alasan dia meminta Anna untuk berjalan-jalan adalah untuk menarik perhatian. Dia kemudian berbicara kepada Anna, "Aku telah memutuskan untuk mengubah model bisnis perusahaan perdagangan Star Street. Aku ingin tahu apakah itu akan baik-baik saja?" Petik 2. Mata Anna tiba-tiba melebar karena terkejut. Dia menatap Xi Feng dengan ekspresi bingung saat dia berpikir, dia baru saja mengambil posisi sebagai penjabat presiden. Namun, dia sudah mengambil tindakan yang berani dan tegas. Apakah orang ini benar-benar ahli dalam bisnis? Namun, Xi Feng adalah bosnya. Setelah itu, Presiden Henry sudah menginstruksikan dia untuk mendengarkan Xi Feng. Oleh karena itu, dia menganggukkan kepalanya, berkata, "Jika Yang Mulia ingin mengubah model bisnis, aku ingin tahu apa Yang Mulia perlu aku lakukan." Sangat sederhana. Aku ingin mempekerjakan petualang untuk membuat barang-barang untuk aku, kemudian menjual barang-barang yang telah mereka buat. Jadi, aku ingin kamu mendapat orang untuk memperbarui 8 toko yang kami miliki. Lantai pertama dan kedua bangunan akan digunakan untuk menjual barang-barang kami, sedangkan lantai keempat hingga keenam akan dibangun kembali sebagai ruang kerja. Juga, sampaikan kabar bahwa kami merekrut pemain lifestyle. Apakah mereka hanya orang normal atau petualang? Selama mereka mencapai standar kami akan menawarkan mereka 30% lebih dari apa yang orang lain tawarkan. Petik 2. Mendengarkan sampai titik ini, Anna menjadi terkejut. Ini bukan hanya perubahan dalam model bisnis, ini praktis merupakan perubahan pekerjaan. Bab 222, Kartu Trump. Segera setelah Xi Feng memberikan perintahnya, Anna mulai membuat persiapan yang diperlukan. Dibandingkan dengan NPC yang normal, Anna terlalu pintar. Hanya dalam waktu singkat,
dia sudah selesai melakukan permintaan si Feng. Selama waktu si Feng bertukar pikiran tentang bagaimana dia akan memanfaatkan perusahaan perdagangan Starstreak untuk mendapatkan 30.000 emas. Seluruh perusahaan perdagangan Starstreak juga telah memulai renovasi. Mengikuti permintaan si Feng, lantai pertama dan kedua dilengkapi dengan penghitung penjualan. Lantai pertama hanya menjual barang-barang yang biasa digunakan, sedangkan lantai dua akan menjual barang-barang indah dan berharga. Sementara itu, lantai 4 hingga ke-6 diperbaharui menjadi bengkel untuk pemain lifestyle. Dari 3 lantai itu, lantai 4 hanya terdiri dari kamar forging, sedangkan lantai 5 terdiri dari kamar pembuatan ramuan. Lantai 6 terdiri dari bengkel untuk kelas yang tersisa dan gudang yang dimaksudkan untuk penggunaan NPC dan pemain. Sementara itu, renovasi Starstreak Trading Firm telah menarik perhatian banyak pemain. Karena rekaman si Feng dan Ana dari sebelumnya, banyak pemain telah tiba di perusahaan perdagangan untuk melihat karena penasaran. Namun, pada saat mereka tiba, mereka menemukan bahwa perusahaan perdagangan Starstreak sebenarnya sedang mengalami renovasi. Situasi ini membuat semua pemain semakin penasaran. Apa yang sedang terjadi di sini? Yang Mulia Ye Feng, masalah yang kamu minta telah selesai. Apakah Yang Mulia punya instruksi lain? Ana berbicara dengan lembut ketika dia berjalan mendekati si Feng, senyum tenang di wajahnya. Baik, berapa banyak orang yang berhasil kamu rekrut? Tanya si Feng. Dari 8 kota, kami telah merekrut 245 pembuat ramuan. Di antara mereka, 209 adalah pembuat ramuan dasar, 29 adalah pembuat ramuan menengah, dan 7 adalah pembuat ramuan tingkat lanjut. Selain itu, kami juga merekrut 228 forger. Di antara mereka, 188 adalah basic forges, 31 adalah intermediate forges, dan 9 adalah advanced forges. Ana mengeluarkan daftar nama dan meletakkannya di atas meja. Itu cukup banyak. Si Feng sangat puas ketika dia melihat jumlah NPC dalam daftar. Jika manajemen tingkat tinggi persekutuan tingkat pertama melihat angka-angka seperti itu, mereka pasti akan terkejut setelah pemulihan. Bagaimanapun, ini semua adalah pembuat ramuan dan pemalsu asli, mereka bukan murid. Dengan kekuatan yang menakutkan seperti itu, orang bisa langsung mengubah persekutuan kelas 3 menjadi persekutuan super. Ini adalah aspek luar biasa dari perusahaan perdagangan Starstreak. Jika itu adalah toko yang didirikan oleh pemain, mereka tidak bisa merekrut hampir sebanyak ini NPC tingkat tinggi. NPC terbaik yang bisa mereka rekrut hanya magang. Di sisi lain, perusahaan perdagangan Starstreak dengan mudah merekrut banyak pembuat ramuan dan pemalsu ini. NPC ini jauh lebih mampu daripada pemain magang. Satu-satunya downside adalah efisiensi mereka sedikit lebih rendah, perbaikan lambat, dan potensi pertumbuhan yang jauh lebih rendah. Yang Mulia, aku merasa tidak pantas untuk menawarkan gaji setinggi itu. Karena kami mempekerjakan begitu banyak orang, kami juga harus menyediakan bahan dalam jumlah yang sama besar. Kami akan mengambil kerugian besar melalui transaksi ini. Jika kita terus menyusuri jalan setapak seperti itu, belum lagi sebulan, Starstreak Trading Firm akan bangkrut dalam 10 hari. Kata Ana cemas. Untuk merekrut orang-orang ini, Starstreak Trading Firm telah menawarkan 30% lebih tinggi dari harga pasar.
Perusahaan dagang juga harus menanggung kegagalan para perajin ini. Ini hanya kegilaan. Selain itu, apakah itu ramuan atau peralatan, tidak ada yang bisa menghasilkan banyak uang bagi mereka. Penjualan barang-barang ini juga rata-rata hanya karakter tingkat master yang akan menghasilkan banyak uang dari keahlian mereka. Saat ini, mereka hanya mengambil kerugian dengan merekrut begitu banyak orang. Ana benar-benar tidak bisa mengerti mengapa si Feng mengundang semua orang untuk bekerja di sini. Bukankah lebih baik membeli produk jadi dari perajin ini? Dengan begitu, perusahaan dagang mereka tidak perlu menderita kerugian. Sayangnya, Ana tidak tahu seberapa penting para pembuat ramuan dan pemalsu ini bagi para pemain domain dewa saat ini. Kamu tidak perlu repot dengan ini. Yang tersisa yang kita butuhkan adalah meyakinkan pembuat ramuan dasar untuk terus membuat ramuan pemulihan dasar dan ramuan generasi mana dasar yang mereka mahir membuatnya. Sedangkan untuk pembuat ramuan menengah dan mahir, minta mereka membuat ramuan pemulihan antara dan ramuan generasi mana menengah. Untuk Forges, dapatkan semuanya untuk hanya membuat whetstones, kata si Feng sambil tersenyum. Ada banyak pembuat ramuan NPC dan Forges di domain God. Sementara itu, hanya pemain dengan toko mereka sendiri yang memiliki hak untuk mempekerjakan NPC ini. Jika tidak, bahkan ketika pemain menyediakan materi, NPC ini akan menolak untuk membuat apapun untuk para pemain ini. Namun, ada kerugian untuk mendapatkan NPC ini untuk membuat item. Sederhananya, mereka lambat. Jumlah barang yang bisa mereka kerajinan dalam sehari sudah diperbaiki. Adapun keuntungannya, NPC memiliki tingkat keberhasilan yang jauh lebih tinggi, sehingga mereka tidak menyia-nyiakan materi sebanyak pemain. Sementara itu, selama tahap akhir dari domain dewa, saat item buatan pemain tumbuh berlimpah, kegunaan NPC ini juga akan mulai berkurang. Namun, saat ini, para pemalsu dan pembuat ramuan ini sangat bermanfaat bagi si Feng. Itu terutama berlaku untuk ramuan pemulihan menengah dan ramuan generasi mana menengah. Kedua item ini sangat berguna bagi para pemain, karena mereka bisa menyelamatkan nyawa mereka selama momen krusial. Meskipun kedua item ini adalah produk umum, dan resep masing-masing juga tersedia untuk dijual di asosiasi pembuatan ramuan, para pemain pada tahap permainan ini tidak mampu membuatnya. Sementara itu, dua ramuan ini hanya tersedia untuk pembelian dari NPC tersembunyi, dan hanya jumlah terbatas yang dijual setiap hari. Itu adalah barang-barang yang tidak bisa dinikmati mayoritas pemain di domain God. Jika pembuat ramuan NPC ini membuat dua ramuan ini, tingkat keberhasilan mereka akan lebih dari 70%. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat ramuan menengah hanya sekitar 30 hingga 40 tembaga. Namun, setiap botol yang sudah selesai dapat dijual seharga 5 hingga 6 koin perak. Jika si Feng mengurangi biaya perekrutan, dia masih akan mendapat untung 4 hingga 5 koin perak. Jadi, mengapa dia tidak melakukan transaksi ini? Pemain paling membutuhkan barang-barang ini sekarang. Jika perusahaan perdagangan Star Streak menjual barang-barang ini, mereka akan melakukan pembunuhan. Ada juga whetstones. Ini adalah item yang tidak dimiliki semua pemain. Saat ini, setiap tumpukan hearthstone dijual seharga 13 silver coins, sementara tumpukan whetstones dijual seharga 40 silver coins. Ketika membandingkan tingkat keberhasilan forging apprentices dan forger resmi,
bagaimana yang pertama bisa berharap untuk memenangkan yang kedua? Satu-satunya masalah adalah material. Karena Star Streak Trading Firm sebelumnya hanya membeli produk jadi dari Forges dan Potion Makers, mereka tidak memiliki bahan yang disimpan sendiri. Sekarang, mereka perlu menyediakan bahan untuk perajin ini. Meskipun perusahaan dagang dapat membeli bahan yang lebih umum dengan harga rendah, Si Feng harus menjadi orang yang mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk membuat ramuan pemulihan antara ramuan generasi mana menengah dan batu asah. Namun, Si Feng tidak takut akan hal ini. Ramuan yang dibutuhkan untuk membuat ramuan pemulihan antara dan ramuan generasi mana menengah tidak terlalu mahal. Bagaimanapun, ramuan ini sama sekali tidak berguna bagi pemain saat ini. Para pemain di domain God saat ini masih pembuat ramuan apprentice. Membuat ramuan pemulihan dasar sudah mengesankan. Mengapa mereka repot-repot membuang-buang bahan untuk membuat ramuan yang tidak berharga? Akibatnya, ramuan yang dibutuhkan untuk membuat ramuan pemulihan antara dan ramuan generasi mana menengah sangat murah. Sedangkan untuk Hearthstone, Si Feng tidak khawatir. Bagaimanapun, ia masih memiliki persediaan besar di gudangnya. Dia sudah cukup untuk Forges NPC ini untuk waktu yang lama. Selain itu, dia juga bisa terus membelinya dari Aqua Rose. Dia tidak akan kekurangan Hearthstone sama sekali. Dia juga akan menjual barang-barang ini di 8 kota berbeda. Dengan semua keuntungan ini, akan sulit untuk tidak menghasilkan keuntungan. Selain itu, Si Feng juga mengungkapkan salah satu kartu trufnya. Batu asah tingkat lanjut. Whetstones lanjutan jauh lebih kuat dari Whetstones normal. Mereka tidak hanya memulihkan 2 kali jumlah daya tahan senjata, tetapi mereka juga bisa meningkatkan kerusakan senjata. Si Feng sudah bermaksud untuk menjual masing-masing untuk 7 koin perak, dan satu tumpukan akan dijual seharga 1 emas, 40 perak. Selama dia menempatkan Advance Whetstones di lantai 2, sebagian besar pemain akan memperebutkannya, terutama guild besar. Seringkali, hanya selisih 1% dalam kerusakan yang dapat menentukan kemenangan atau kekalahan dari serangan bos. Sementara itu, Advance Whetstone memberikan peningkatan 3% pada kerusakan senjata. Jadi, bagaimana mungkin berbagai guild, yang saat ini terburu-buru untuk menyerang Dungeons, ketinggalan item ini? Mereka pasti akan terburu-buru untuk membelinya. Sebelumnya, Si Feng telah menyimpan semua batu nisan canggih untuk penggunaan pribadinya. Kemudian, dia menyerahkan beberapa dari mereka kepada rekan satu timnya, meninggalkannya dengan 800 atau lebih untuk dirinya sendiri. Dengan jumlah ini, perusahaan perdagangan Star Streak harus bisa bertahan lama. Namun, rencana Si Feng tidak terbatas pada ini. Sekarang dia memiliki pasar besar yang tersedia baginya. Dia harus menggunakannya sepenuhnya karena dia tidak akan memiliki kesempatan yang sama seperti ini di masa depan. Karena itu, Si Feng memikirkan rencana ini. Dia bermaksud untuk sepenuhnya memanipulasi Star Streak Trading Firm untuk membantunya mendirikan tokonya sendiri di masa depan. Setelah itu, Si Feng meninggalkan pekerjaan tindak lanjut ke Ana. Sementara dia meninggalkan Star Streak Trading Firm sendirian.